Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring SMK Taruna Jaya Perwira Tuhan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita akan mempelajari tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Pada hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk, barang, atau jasa. Sebelum barang diproduksi secara massal, maka dibuat dulu prototipenya. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan untuk diproduksi secara massal. Kemudian macam-macam prototipe adalah pertama prototipe rekayasa atau engineering prototype. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang kedua prototipe produksi atau production prototype. Bentuk dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Yang ketiga, qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang keempat, model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look like models secara jelas, menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Itu menurut Eris Kusnadi tahun 2007. Selanjutnya, kegunaan prototipe. Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 tujuan, yaitu pertama, pembelajaran. Prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pertanyaan, apakah dapat bekerja, dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat harus menjawab pertanyaan semacam ini, prototipe dilakukan sebagai alat pembelajaran. Yang kedua, prototipe digunakan untuk komunikasi. Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Hal ini benar karena sebuah gambar alat tampil 3 dimensi dari produk lebih mudah dimengerti daripada menggambarkan verbal, bahkan sebuah sketsa produk sekalipun. Yang ketiga, sebagai penggabungan. Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersama seperti yang diharapkan. Prototipe fisik menyeluruh paling efektif sebagai alat penggabung dalam proyek pengembangan produk karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan keterhubungan fisik dari seluruh bagian dan sub-assembly yang membentuk sebuah produk. Yang keempat, milestone. Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Prototipe milestone menyediakan hasil yang diinginkan, seperti yang akan diproduksi secara massal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan download materi di aplikasi Taruna Sinau dan silakan dikerjakan tugas-tugas yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.